Kita ke informasi pertama, saudara. Dua orang perempuan nekat melompat dari lantai 3 rumah indekosnya di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua korban yang jatuh ini menimpa sebuah mobil di parkiran. Ini adalah foto-foto korban sesaat setelah keduanya nekat melompat dari lantai 3 rumah kosnya di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Visual ini sengaja kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar kaget dan berusaha menyelamatkan nyawa kedua korban. Kedua korban yang jatuh menimpa sebuah mobil di parkiran ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Beruntung keduanya masih bisa tertolong meski mengalami patah tulang dan sejumlah luka di bagian tubuh. Belum diketahui motif kedua korban antara lain S 16 tahun dan W 20 tahun nekat melompat dari lantai 3 kosnya. Guna mengetahui pasti apa penyebab dari niat kedua korban nekat melakukan percobaan bunuh diri ini, pihak bidang kedokteran kejiwaan Rumah Sakit Bayangkara Makassar melakukan tes urin. Dan hasilnya, keduanya positif mengkonsumsi obat metafetamin atau sejenis narkotika yang masuk dalam golongan obat terlarang. Hasil pemeriksaan urin kedua pasien ini mengindikasikan dia menggunakan metamfetamin. Ya. Kalau bahasa yang itunya mungkin sejenis Inex, ya, ekstasi dengan sejenis sabu-sabu itu termasuk dalam kelompok obat-obat yang mengandung vitamin dan metamfetamin. Kira-kira demikian. Tapi sebelum itu ada konsumsi obatnya, Pak? Ya, karena terdeteksi dari pemeriksaan urinnya ada. Menurut dokter Rumah Sakit Bayangkara Makassar, obat metamfetamin adalah obat yang dianjurkan dikonsumsi bagi para pasien yang menderita gangguan jiwa. Jika orang normal mengkonsumsi obat tersebut, akan menimbulkan efek gangguan pemikiran karena merusak sejumlah sel-sel yang berada di dalam otak. Orang normal yang mengkonsumsi obat metamfetamin akan mengalami perilaku tidak normal. Kini pihak penyidik kepolisian masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Perkembangan dari kasus ini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Nana Narendana di Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, selamat petang. Nana, setelah diketahui bahwa kedua korban ini positif menggunakan obat terlarang, lalu apa tindakan selanjutnya dari pihak kepolisian? Baik, selamat sore Stefani, selamat sore saudara. Benar bahwa kedua korban yakni SA dan WA yang melompat dari lantai 3 kamar kosnya kemarin di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar ini telah dinyatakan bahwa mereka berdua positif mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan tes urin yang dilakukan oleh keduanya di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, bahwasanya hasil tes urin keduanya ini mengandung metamfetamin, zat yang memang ditemukan di obat-obatan terlarang seperti pil Inex maupun pil ekstasi. Sebelumnya, Dr. Franciscus, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara tempat keduanya dirawat ini menyatakan bahwa keduanya atau kasus keduanya ini memang merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, yaitu akibat yang terjadi dari konsumsi ini adalah seorang konsumen akan bertingkah laku tidak normal, tidak seperti manusia pada umumnya, dan ini boleh dibilang mereka berada dalam kondisi halusinasi yang luar biasa, sehingga itulah mengapa keduanya nekat melompat kemarin pada saat mereka ditemukan. Nah, saudara, tadi pagi polisi atau Polsek Tamalate Kota Makassar ini melanjutkan proses penyelidikan. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar indekos mereka yang berada di Geraha Modern Jaya, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Dari hasil olah TKP ini ditemukan juga botol-botol minuman keras yang diduga dikonsumsi sebelum keduanya mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, jika ditanya apa tindakan kepolisian selanjutnya terhadap kedua korban, mereka memang masih melakukan proses penyelidikan, yang mana saksi utama dari kasus ini adalah kedua korban itu sendiri. Namun, polisi masih terkendala oleh kondisi kedua korban yang belum bisa dikorek informasi terlalu banyak karena keduanya sendiri masih ditangani atau masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, Stefani. Dan lalu apakah pihak kepolisian juga sudah sampai menelusuri sumbernya? Jadi dari mana para korban ini mendapatkan obat terlarang?
Ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa belum ada informasi terkait dari mana obat-obatan terlarang maupun juga minuman keras yang mereka peroleh, karena kedua korban yang menjadi saksi utama ini masih dirawat, jadi kepolisian belum mendapatkan informasi yang jelas. Namun informasi tambahan yang diperoleh dari kepala kos atau pemilik kos di mana keduanya ini bertempat tinggal, bahwasanya sebelum mereka ditemukan tergeletak di atas sebuah mobil karena melompat dari lantai 3 kamar kos, malam sebelumnya keduanya ini diketahui pulang dari sebuah klub malam. Nah, disitulah dugaan bahwa mereka sebelumnya mengonsumsi minuman keras, lalu botol minumannya di bawah, pulang ke kamar kos, lalu mereka melanjutkannya dengan pesta narkoba. Begitu, Stefani. Terima kasih Nana Narendana melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.